Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada Ibu di pelajaran Matematika kelas 7. Apa kabar semuanya anak-anak? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada pertemuan yang kelima kali ini, Ibu akan membahas masih dalam mengenai bab 1 tentang bilangan bulat. Yaitu pada hari ini, Ibu akan membahas mengenai KPK dan FPB. KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil, sedangkan FPB adalah faktor persekutuan terbesar. Sebelum Ibu akan membahas mengenai KPK dan FPB, terlebih dahulu Ibu akan membahas mengenai tentang faktor. Apa itu faktor? Faktor adalah bilangan yang membagi habis suatu bilangan tertentu. Contohnya adalah faktor dari 30. Faktor dari 30 itu adalah 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, dan 30. Sedangkan faktor prima adalah bilangan prima yang membagi habis suatu bilangan tertentu. Contohnya adalah faktor prima dari 30 adalah 2, 3, dan 5. Selanjutnya adalah faktorisasi prima. Apa itu faktorisasi prima? Faktorisasi prima adalah bilangan yang dinyatakan sebagai perkalian dari faktor-faktor prima berpangkat. Contohnya adalah tentukan faktorisasi prima dari 40. Dengan cara yang pertama adalah dengan cara tabel atau dengan cara membagi bilangan prima. Yaitu bilangan dari 40 dibagi 2 adalah 20, 20 dibagi 2 10, 10 dibagi 2 adalah 5. Sedangkan dengan cara pohon faktor seperti ini ya nak ya, 40 dibagi 2 20, 20 dibagi 2 10, 10 dibagi 2 5. Lalu faktorisasi prima dari 40 yaitu adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 5. 2 dikali 2 dikali 2 dikali 5 ya. Sama dengan memakai cara membagi bilangan prima atau dengan cara tabel. Sama ya. 2 dikali 2 dikali 2 dikali 5. Itu adalah faktorisasi prima dari 40. Selanjutnya adalah Ibu akan membahas mengenai KPK, yaitu adalah kelipatan persekutuan terkecil. Apa itu kelipatan? Kelipatan suatu bilangan dapat ditentukan dengan mengalihkan bilangan tersebut dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Boleh 6, 7, 8, dan seterusnya ya nak ya. Atau dengan menambahkan bilangan tersebut dengan bilangan yang sama berkali-kali. Misalnya, kelipatan bilangan 4. Nah, kelipatan bilangan 4 ini kita kalikan dengan angka 4 juga ya. 1 dikali 4 sama dengan 4. 2 dikali 4, 8. 3 dikali 4, 12. Dan seterusnya. Atau bisa juga dengan menambahkan angka bilangan 4. Atau bilangan 4, yaitu bilangan kelipatan 4, misalnya ditambahkan ya, 4 ditambah 4, 8, 8 ditambah 4, 12, dan seterusnya. Ini dengan cara ditambah dengan bilangan 4 secara terus menerus. Kalau contoh yang seperti ini adalah dengan cara dikalikan. 1 dikali 4 dan seterusnya, dikali 1, dikali 2, dan dikali 3, dan dikali seterusnya ya. Boleh juga atau bisa juga ditambahkan dengan bilangan 4 secara terus menerus. Lalu kelipatan persekutuan dua bilangan adalah kelipatan yang sama-sama dimiliki oleh kedua bilangan. Nah, Ibu kasih contoh ya nak ya. Contohnya adalah tentukan KPK dari 8 dan 10. Kelipatan 8 adalah 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, 88, dan seterusnya.
Sedangkan kelipatan 10 adalah 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, dan seterusnya. Jadi, dari kelipatan kedua bilangan di atas yang sama adalah 40, 40, dan 80. KPK dari 8 dan 10 adalah berarti 40, 40. 40 ini adalah bilangan yang paling terkecil, bilangan yang paling terkecil, tapi bilangan yang sama-sama dimiliki oleh kedua bilangan 8 dan 10. Ini dengan cara cepat ya nak ya, dengan cara ditambahkan bilangannya secara terus-menerus. Jadi dengan cara ditambahkan seperti ini, 8 ditambah 8, 16, 16 ditambah 8, 24. Sama, kelipatan 10 juga kalau dengan cara ditambahkan bisa 10 ditambah 10, 20, 20 tambah 10, 30, dan seterusnya. Itu adalah dengan cara ditambah. Selanjutnya, menentukan KPK dari 8 dan 10 dengan cara pohon faktor. Ada dua ya nak ya, bisa dengan cara pohon faktor atau bisa dengan cara tabel. Ibu akan membahas dengan KPK dengan cara pohon faktor. Nah, pohon faktor ini adalah seperti pohon ya nak ya, tapi berfaktor. Nah, bilangan 8 adalah 8 dibagi 2, 4, 4 dibagi 2, 2. Sedangkan bilangan yang ke-10 adalah 10 dibagi 2, 5. Maka faktorisasi prima dari kedua bilangan 8 dan 10 ini adalah, yang ke-8 adalah 2 dikali 2 dikali 2. Nanti taruh sini anak ya, 2 dikali 2 dikali 2. Sedangkan angka bilangan yang 10 adalah 2 dikali 5. Lalu KPK dari 8 dan 10 adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 5. Kita ambil ya dengan kuadrat angka yang kuadrat yang paling terbesar, yaitu dengan angka yang sama ada dengan yang paling banyak, yaitu angka 8 ya, 2-nya yang paling banyak ya nak ya. Atau juga dengan kuadrat yang paling terbesar kita ambil, yaitu 2 dikali 2 dikali 2 adalah 2 pangkat 3. Kalau 2-nya 1 berarti 2 pangkat 1. Lalu kita kalikan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 5, yaitu hasilnya 40. Yang kedua adalah menentukan KPK dari 10 dan KPK dari 8 dan 10 dengan cara tabel. Dengan cara tabel seperti ini anak ya, kita bikin sebuah tabelnya atau kotaknya, lalu kita taruhkan bilangan 8 dan 10 di sampingnya, lalu dibagi di sebelah kiri. 8 dibagi 2, 4, 4 dibagi 2, 2, sedangkan 10 dibagi 2, 5. Maka KPK dari 8 dan 10 sama ya dengan cara pohon faktor, yaitu 2 dikali 2 dikali 2 dikali 5. 2 dikali 2, 4, 4 dikali 2, 8, 8 dikali 5, 40. Ini dengan cara tabel. Selanjutnya adalah mengenai faktor persekutuan terbesar, yaitu FPB. Apa sih faktor persekutuan terbesar? Faktor persekutuan terbesar itu, faktor persekutuan dua bilangan adalah faktor-faktor yang sama dimiliki oleh kedua bilangan. Apa bedanya dengan KPK dan FPB? Kalau KPK adalah kelipatannya, sedangkan FPB adalah faktornya yang sama. Kalau KPK adalah kelipatannya yang sama, yang diambil adalah kelipatannya. Sedangkan FPB adalah faktornya yang sama yang dimiliki oleh kedua bilangan. Selanjutnya, Ibu akan memberikan satu contoh, yaitu faktor persekutuan dari 12 dan 20. Faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Sedangkan faktor 20 adalah 1, 2, 4, 5, 10, dan 20.
Faktor persekutuan dari 12 dan 20 adalah 1, 2, dan 4. Maka FPB dari 12 dan 20 adalah 4. 4 di sini adalah angka bilangan yang terbesar. Maksudnya adalah angka yang terbesar dengan faktor yang sama-sama dimiliki oleh bilangan dari 12 dan 20, yaitu angka 4. Nah, kita ambil kalau faktor 12 kan ada 1, 2 ya, sama. Faktor 20 juga ada faktornya 1, 2. Nah, kita ambil adalah faktor yang sama-sama dimiliki oleh kedua bilangan tetapi dengan angka yang paling terbesar atau bilangan yang paling terbesar. Itu adalah FPB. Lalu, kita tentukan FPB dari 12 dan 20 dengan cara pohon faktor. Dengan cara pohon faktor adalah seperti ini ya. 12 dibagi 2 sama dengan 6. 6 dibagi 2 adalah 3. Lalu bilangan ke-20 adalah 20 dibagi 2 10, 10 dibagi 2 5. Maka faktorisasi prima dari 12 dan 20 adalah 12. Faktorisasi primanya adalah 2 dikali 2 dikali 3. Sedangkan 20, 2 dikali 2 dikali 5. Maka FPB atau faktor persekutuan terbesar dari 12 dan 20 adalah 2 dikali 2 sama dengan 4. Nah, bedanya adalah kalau FPB itu yang diambil adalah faktornya. Angka faktornya yang sama yang dimiliki oleh kedua bilangan. Ini faktornya ya, faktornya ini yang sama, ini faktornya. Dan sedangkan KPK atau kelipatan itu kita ambil dari kelipatannya. Kelipatannya yaitu angka yang paling kuadratnya terbesar atau yang terbanyak, yaitu kalau 8 adalah kita ambil karena dia kelipatan 2-nya lebih banyak dibandingkan angka bilangan 10. Itu ada kelipatannya. Itu KPK itu kita ambil kelipatannya, lalu kita ambil angkanya yang tidak dimiliki oleh faktor bilangan yang keduanya. Kita ambil 5. Jadi 2 dikali 2 dikali 2 dikali 5. Sedangkan FPB adalah hanya faktornya saja. Hanya faktornya saja, yaitu adalah bilangan atau faktor-faktor yang dimiliki oleh kedua bilangan yang samanya saja yang diambil nih, faktornya saja nih. Ini kan 12, bilangan 12, 2 dikali 2 sama ya, 20 adalah memiliki juga dengan 2 kali 2. Kita ambil itu adalah sebut FPB-nya atau faktor persekutuan terbesarnya. Sedangkan 3 dan 5-nya tidak diambil. Nah, itu adalah perbedaan dari KPK dan FPB. Itu dengan cara cepat ya nak ya. Lalu, kita tentukan FPB dari 12 dan 20 dengan cara tabel. Sama ya dengan KPK dan FPB sama. Kalau dengan cara tabel seperti ini, yaitu 12 dibagi 2, 6. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Sedangkan 20 dibagi 2, 10. 10 dibagi 2, hasilnya 5. Maka FPB dari 12 dan 20 adalah, kita ambil faktornya 2 dikali 2 sama dengan 4. Nah, sedangkan 3 dan 5-nya tidak diambil ya nak ya. Karena kita membahas mengenai FPB. Kalau KPK 3 dan 5-nya dipakai. Itu bedanya KPK dan FPB. Untuk lebih memahami materi yang Ibu berikan, maka Ibu akan memberikan tugas mandiri ya. Yang pertama adalah tentukan KPK dari 12 dan 18. Soal yang kedua, tentukan FPB dari 30 dan 48. Selamat mengerjakan di rumah ya nak. Semangat terus belajarnya. Dan Ibu akhiri ya materi pertemuan yang kelima kali ini. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan anak-anak.